Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Matahari terbenam tergantung di langit di atas pasir kuning padang pasir yang luas. Ini seharusnya menjadi pemandangan yang spektakuler. Namun, tempat ini saat ini ditutupi oleh ki iblis yang meluap. Raungan tajam yang tak terhitung jumlahnya sesekali terdengar, memberikan jejak kesedihan tambahan pada pemandangan yang megah ini. Pemandangan ini berlangsung selama waktu yang tidak diketahui, sebelum langit tiba-tiba bergetar. Ki iblis yang memenuhi padang pasir yang luas itu tampak bergetar seolah-olah terpengaruh. Sebuah garis hitam tiba-tiba muncul di cakrawala dan meluas dengan cepat. Dalam beberapa menit, garis itu telah berubah menjadi lautan manusia yang tak berujung yang mengelilingi seluruh padang pasir yang luas itu. Suara angin kencang yang tak terhitung jumlahnya terus bergema di langit. Aura dan niat bertarung dari pasukan besar itu menyatu dan tampaknya menutupi langit saat mereka bergerak maju. Barisan ini akan membuat siapapun ketakutan. Ki iblis yang memenuhi padang pasir terus-menerus didorong kembali di bawah tekanan niat pertempuran yang mencengangkan itu. Berhenti. Di dalam formasi utama, Tang Xinlian menatap padang pasir luas yang muncul di depan mata mereka. Kilatan dingin melintas di mata cantiknya saat suaranya yang dingin bergema di antara ketiga pasukan. 3 pasukan, bentuklah formasi dan singkirkan ki iblis. Suara yang tak terhitung jumlahnya menjawab dengan tertib. Kemudian, Yuan Power yang besar dan perkasa menyapu dan langsung menyerbu ke padang pasir. Padang pasir yang awalnya hitam legam mulai mendapatkan kembali sebagian warna aslinya saat Yuan Power menyapu, dan bahkan langit menjadi sedikit lebih cerah. Mustahil untuk melihat awal dan akhir pasukan aliansi besar itu. Formasi pertempuran yang saling terkait dari kepala hingga ekor mulai menyebar seperti kipas saat mereka perlahan mendekati gurun besar Suan Barat. Akhirnya, pasukan itu memasuki gurun dan menyingkirkan ki iblis. Bumi berguncang saat mereka berbaris menuju tengah gurun. Seluruh padang pasir bergetar. Langit dan tanah pada dasar sepenuhnya ditempati oleh sosok manusia. Ini adalah pertemuan semua ahli di dunia. Pasukan aliansi maju selangkah demi selangkah. Anehnya, mereka tidak menemui halangan apapun. Oleh karena itu, dalam waktu singkat 1 jam, pasukan aliansi perlahan berhenti. Mata merah penuh kebencian yang tak terhitung jumlahnya sudah melihat ke suatu titik di kejauhan. Ada sebuah kota besar di tengah padang pasir hitam ini. Kota itu terhampar di sana seperti binatang buas dari kedalaman neraka, sementara aura menakutkan samar-samar menyebar. Bahkan niat bertarung yang mengerikan dari pasukan aliansi pun menjadi lamban dalam menghadapi aura itu. Apakah ini markas besar penjara iblis? Pasukan aliansi berhenti 100 mil dari kota. Kedua belah pihak terdiam saat suasana semakin menegang. Semua orang tahu bahwa begitu suasana ini pecah, pertempuran paling menakutkan dalam 1000 tahun akan meletus. Haha, semuanya akhirnya ada di sini. Aku sudah lama menunggu di sini bersama penjara iblis. Suasana yang hampir padat itu berlangsung lama, sebelum ki iblis tiba-tiba berkumpul di atas kota, dan sosok berjubah hitam perlahan muncul. Dia melihat pasukan aliansi yang jauh, yang memenuhi langit, dan tersenyum saat suaranya yang hangat bergema di seluruh gurun. Banyak sosok melesat keluar dari pasukan aliansi dan muncul di garis depan. Mata biru sedingin es Ying Huan menatap sosok hitam yang dikenalnya itu sambil berbicara dengan suara samar, "Sudah lama sekali, Raja Kursi Surga." "Haha, memang, kita sudah tidak bertemu selama ribuan tahun. Tidak disangka bahwa Ice Master masih tetap cantik seperti sebelumnya dan tetap menjadi sumber kekaguman." Raja Kursi Surga di tembok kota tersenyum pada Ying Huan saat dia menjawab. "Sejujurnya, aku sedikit lelah setelah bertarung selama bertahun-tahun. Mengapa kita tidak berjabat tangan dan mengakhiri konflik kali ini? Bagaimana menurutmu?" Raja Surga tertawa pelan. "Benda-benda kotor, kalian semua harus enyahlah dari dunia ini. Tempat ini bukan milik kalian." Sang Life Dead Master mengangkat matanya yang besar dan berkata dengan malas. Raja Langit tersenyum. Ia mengangkat kepalanya saat tatapannya seolah menembus cakrawala. "Kembali, kami juga ingin melakukannya. Mengapa Anda tidak membantu kami membuka celah di antara bidang-bidang itu dan mengizinkan kami untuk kembali?"
Setelah kalian semua dimurnikan, jiwa kalian seharusnya bisa kembali kemanapun yang kalian inginkan, kata Flame Master. Hahaha, kalian ini masih kasar seperti biasa. Tidak ada satupun dari kalian yang berubah setelah bertahun-tahun. Tawa terdengar dari samping Raja Kursi Surga. Kabut hitam membumbung tinggi, dan beberapa sosok muncul. Raja Kursi kedua yang tampak muda itu menggelengkan kepalanya ke arah Master Api sambil berkata, "Kalian semua tampaknya tidak mati." Sang Master Ruang menatap wajah-wajah yang dikenalnya itu, dan tanpa sadar tertawa dingin. Mata cantik Ying Huan tampak dingin dan tanpa gejolak emosi. Ia menatap Raja Kursi Surga dan berkata perlahan, "Jangan khawatir. Kita seharusnya bisa mengakhiri perang yang telah berlangsung selama ribuan tahun ini. Kau tidak akan memiliki kesempatan ketiga." Tidaklah bijaksana untuk bersikap begitu percaya diri saat menyatakan hal-hal seperti itu. Raja Kursi Surga tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Tak lama kemudian, dia mengayunkan tangannya dengan ringan. "Keluarlah dari penjara iblis. Kalau tidak, kita akan dipandang rendah oleh orang lain." Gurun tiba-tiba berguncang hebat saat dia melambaikan tangannya. Setelah itu, semua orang melihat gurun mulai terbelah dan ki iblis yang kental mengalir keluar seperti cairan. Yimo yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah keluar dari neraka, dan dengan cepat menutupi sisi lain gurun. Jumlah Yimo tidak dapat dihitung. Sosok-sosok iblis membentang hingga ke ujung pandangan. Jelas bahwa seluruh kekuatan penjara iblis telah terkumpul di sini. Barisan seperti itu tampaknya tidak lebih lemah dari pasukan 3 aliansi besar. Tanah bergetar saat makhluk besar perlahan muncul di dalam kota. 8 lengan iblis raksasa terentang. Seolah-olah udara pun terkoyak olehnya. Ini adalah Raja Iblis Jahat Kosmik. Sepertinya semua orang ada di sini. Sang Master Kehidupan dan Kematian menatap Raja Iblis Jahat Kosmik dan berkata saat ekspresi dingin melintas di wajah kecilnya. "Kita akan menghentikan kelompok Raja Kursi Surga. Orang-orang kuat lainnya dan pasukan penjara iblis akan diserahkan kepada kalian semua." Ying Huan menoleh. Dia menatap Tang Xinlian, Little Marten, Ling Qingzu, King Tan, King Zi dan yang lainnya saat dia berkata. Semua orang mengangguk pelan. Apakah ini awal dari pertempuran yang menentukan? 3 pasukan, dengarkan baik-baik. Ini adalah pertarungan terakhir kita. Kita akan selamanya terbebas dari ancaman apapun jika kita menang. Jika kita kalah, nasib menyedihkan wilayah Suan Barat ini akan menyebar ke seluruh dunia. Tidak seorang pun akan bisa lolos. Tang Xinlian mencengkeram pedang panjangnya erat-erat dan tiba-tiba mengayunkannya ke bawah. Jika kita ingin melindungi orang-orang yang kita sayangi, maka bertarunglah. Mata banyak orang berubah menjadi merah padam saat suara gemuruh terdengar. Suara gemuruh bumi menyapu tempat itu seperti badai, mengangkat butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya. Pasukan 3 aliansi besar mulai bergerak, dan kekuatan Yuan yang dahsyat pun muncul. Kekuatan itu melesat maju seperti banjir, menciptakan formasi pertempuran. Mata mereka sepenuhnya merah saat mereka menyerang penjara iblis. Haha, dengarkan baik-baik penjara iblis. Bunuh mereka semua untuk memenuhi keinginan Kaisar. Raja Kursi Surga juga tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan hasrat membunuh yang brutal. Raungan tajam meletus dari dalam pasukan penjara iblis dan ki iblis menyebar. Sosok-sosok iblis yang tak terhitung jumlahnya tampak menutupi daratan saat mereka menyerang maju. Akhirnya, mereka bentrok dengan pasukan aliansi yang seperti banjir. 2 aliran yang tampaknya tak berujung saling bertabrakan saat seluruh gurun berguncang. Kekuatan Yuan dan Ki Iblis saling terkait dan bertarung di udara. Darah segar mewarnai daratan dalam sekejap. Bau darah dan teriakan perang yang menggila bergema di seluruh daratan, menyebabkan matahari bergetar dan bersembunyi di balik awan. Sosok Ying Huan bergerak dan melesat maju. Pada saat yang sama, kelompok Raja Kursi Surga di tembok kota langsung menghilang. Saat mereka muncul berikutnya, mereka sudah berada di depan kelompok Ying Huan. Raja Kursi Surga tersenyum dan menatap kelompok Ying Huan yang berdiri di hadapan mereka. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Ying Huan saat dia berkata, "Tuan S, kau tidak sebanding denganku dalam kondisi ini." Ying Huan terdiam. Tiba-tiba dia berbalik dan tiba di depan Lindong.
Di bawah tatapannya yang tertegun, dia mengangkat wajah cantiknya dan bibir merahnya yang dingin dan lembut menempel lembut di bibir Lindong. Ekspresi rumit muncul di kerumunan di sekitarnya. Ini karena mereka melihat banyak simbol es aneh muncul di tubuh Ying Huan saat ki dingin dari tubuhnya semakin menakutkan. Lindong menatap wajah cantik yang hanya berjarak beberapa inci. Dia juga bisa melihat rambut dan mata Ying Huan yang awalnya sedingin es berangsur-angsur menjadi seperti kristal saat ini. Rasa dingin yang menakutkan dan asing perlahan-lahan memancar dari dalam tubuh Ying Huan seolah-olah sedang terbangun. Hal ini menyebabkan Lindong merasakan sakit yang menusuk di bibirnya. Maaf. Ekspresi minta maaf terpancar di mata Ying Huan. Setelah itu, dia perlahan mundur. Matanya yang seperti kristal mengandung sedikit ketakutan dan kekhawatiran saat dia menatap Lindong. Segera setelah itu, dia tiba-tiba berbalik dan melepaskan sarung tangan putih saljunya, memperlihatkan lengannya yang terbuat dari kristal. Banyak simbol es berkedip-kedip dengan kilau aneh di lengannya. Biarkan perang dunia ini berakhir di sini. Aku tidak punya kesabaran untuk terus bermain dengan kalian semua. Ying Huan menatap Raja Kursi Surga. Suaranya kini menjadi jauh lebih halus. Tampaknya hanya ada sedikit emosi di dalamnya. Rambut kristalnya yang panjang menari lembut. Pada saat ini, dia memiliki semacam rasa dingin yang tidak dapat disentuh. Rasa dingin seperti itu bahkan memiliki perasaan ilahi. Akan tetapi, itu juga agak jauh dan asing. Lindong menatap sosok yang dingin dan asing itu. Kedua tangannya tanpa sadar mengencang perlahan, sementara tubuhnya gemetar. Dia tahu bahwa Master Es sejati akhirnya sepenuhnya terbangun. Dia menundukkan kepalanya sedikit, dan suara serak akhirnya terdengar saat tubuhnya bergetar. Tampaknya ada kemarahan yang tak berujung di dalamnya. Mendengar suara serak di belakangnya, aura dingin dari tubuh Ying Huan, yang tampaknya mampu membekukan bahkan udara, berhenti sejenak. Flame Master dan yang lainnya menatap Lindong dengan emosi yang rumit di mata mereka. Lindong perlahan mengangkat kepalanya, lalu menatap sosok cantik di depannya. Sementara itu, saat melihat mata Lindong dipenuhi amarah, dia mengepalkan tangannya erat-erat. Ketika Raja Kursi Surga melihat situasi yang rumit ini, dia tersenyum tipis. Kemudian, dia melirik Lindong sebelum berkata, "Apakah kamu ingin tahu mengapa? Aku bisa memberitahumu jawabannya." Raja Kursi Surga melangkah maju dengan lembut. Seketika, wajahnya yang tampak hangat dan ramah berubah menjadi sangat dingin dan berbahaya. Sementara itu, aura iblis yang mengerikan, yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Bahkan, aura iblisnya begitu menakutkan sehingga mereka bahkan mampu memblokir aura dingin yang mengejutkan dari Ying Huan. Rasanya seolah-olah seluruh dunia gemetar di bawah aura iblisnya. Ini adalah kekuatan yang benar-benar dapat memusnahkan dunia. Ketika Flame Master dan yang lainnya mendeteksi betapa mengerikan aura iblisnya, ekspresi mereka mulai berubah serius. Sepertinya Heaven Seed King memang telah pulih sepenuhnya. Karena jika dia tidak melakukannya, kalian semua akan mati. Raja Kursi Surga tersenyum kejam. Saat ini, dengan dukungan aura iblisnya yang pekat, dia tampak seperti iblis itu sendiri. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Kemarahan membuncah dalam hati Lindong, sebelum suara mendengung segera terdengar dari istana ilahi di antara alisnya. Kemudian, dia menatap Raja Kursi Surga, sebelum tubuhnya bergerak, dan dia bergegas maju. Namun, tangan sedingin es mencengkeram bahunya tepat saat dia hendak melakukannya. "Saat ini, kamu bukan tandingannya." Sebuah suara dingin yang jernih namun sangat dingin bergema di samping telinga Lindong. Ekspresi Lindong menjadi suram. Dia menyentakkan bahunya sebelum menepis tangan dingin itu. Setelah itu, cahaya perak berkilauan di tubuhnya, sebelum dia muncul tepat di atas Heaven Seed King dalam sekejap. Kemudian, cahaya ungu emas yang cemerlang meletus sebelum 100.000 tato cahaya naga ungu emas meraung serempak. Lindong melayangkan pukulan ke depan. Seketika, 100.000 tato cahaya naga ungu emas itu langsung berubah menjadi naga ungu emas raksasa, yang berukuran ratusan ribu kaki. Setelah itu, naga itu meraung ke langit, sebelum merobek ruang kosong dan menyerbu dengan dahsyat ke arah Raja Kursi Surga. "Kau memang cukup ahli, namun, ini saja tidak cukup." Ketika Raja Kursi Surga melihat serangan Lindong, dia tersenyum tipis.
Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya yang indah sebelum mengayunkannya ke bawah. Seketika, dua cahaya hitam yang sangat pekat menyala, sebelum naga ungu emas besar itu langsung teriris. Wus! Setelah Raja Kursi Surga mengiris naga ungu emas yang besar itu, ekspresi ganas melintas di matanya. Bagaimanapun, dia menyadari betapa hebatnya Lindong dan tahu bahwa lawan seperti itu merupakan ancaman besar bagi penjara iblisnya. Oleh karena itu, dia ingin membunuhnya sesegera mungkin. Dengan pemikiran ini, Raja Kursi Surga melangkah maju sebelum muncul tepat di depan Lindong. Setelah itu, ia meluruskan dua jarinya. Sementara itu, kedua jarinya sebenarnya ditutupi dengan kristal iblis hitam. Transformasi ini terjadi setelah aura iblisnya terkumpul hingga mencapai batasnya. Bahkan, hanya dengan satu jari, ia dapat menembus dunia. Ketika Lindong melihat serangan Raja Kursi Surga, pupil matanya mengeras. Setelah itu, tiga sinar cahaya berbeda meletus dari dalam tubuhnya. Setelah itu, seluruh lengannya mencair. Sementara itu, di dalam lengannya, kekuatan tiga simbol leluhur menyapu ke depan. Jari-jari Raja Kursi Surga menusuk telapak tangan Lindong yang telah berubah menjadi cairan. Seketika, suara teredam muncul sebelum ruang di sekitar Lindong runtuh. Setelah itu, tubuh Lindong bergetar sebelum dia mundur puluhan langkah sementara darah mengalir deras di dalam tubuhnya. Meskipun kekuatannya telah meningkat pada tingkat yang mengerikan, masih ada kesenjangan antara dia dan seorang ahli top dari zaman kuno, seperti Raja Kursi Surga. Ketika Raja Kursi Surga melihat bahwa serangan jarinya hanya mampu mendorong Lindong ke belakang tanpa menyebabkan cedera parah, dia merasa agak tidak senang. Segera, tubuhnya melesat maju seperti hantu. Kemudian, dia muncul di depan Lindong lagi saat dia bersiap untuk melanjutkan serangannya. Namun, tepat saat Raja Kursi Surga hendak menyerang, sosok biru es muncul di depan Lindong. Setelah itu, dia dengan marah menusuk dengan jarinya yang halus seperti batu giok sebelum dia beradu langsung dengan Raja Kursi Surga. Aura iblis dan aura dingin menyapu ke depan, menyebabkan ruang itu sendiri bergetar terus-menerus. Kedua belah pihak saling beradu. Setelah itu, tubuh mereka berdua bergetar sebelum mereka berdua mundur beberapa langkah. Setelah itu, Raja Kursi Surga tersenyum tipis sebelum berkata, "Tuan Es, mengapa kamu begitu marah? Aku membantumu untuk memberinya pelajaran setelah aku melihat bahwa dia tidak mengerti mengapa kamu harus berkorban demi orang lain. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukan hal itu." Kilatan menakutkan terpancar di mata Ying Huan-Huan yang jernih dan cantik saat dia menatap Raja Kursi Surga. Sementara itu, hasrat membunuh yang kuat dan pekat melonjak dari bagian terdalam matanya. "Haha, kau benar-benar kehilangan kesabaran. Sungguh pemandangan yang langka," goda Raja Surga. Namun, matanya sama sekali tidak tersenyum. Sebaliknya, hanya ada kekejaman murni di matanya. "Jangan bertindak gegabah. Aku akan memberimu penjelasan yang tepat setelah ini selesai." Ying Huan-Huan menoleh. Rambut panjangnya yang sebening kristal menari lembut tertiup angin. Dia menatap sosok kurus di belakangnya sebelum berkata dengan lembut. Lindong menatap tajam ke arah sosok yang memikat ini. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya sebelum berkata dengan nada lelah, "Baiklah kalau begitu. Lakukan apa yang kau mau." Setelah dia berbicara, Lindong mundur. Ketika dia mendengar ini, Ying Huan-Huan tanpa sadar mengepalkan tangannya. Pada saat ini, meskipun emosinya sudah membeku, dia masih merasa sedikit kesal ketika mendengar kata-katanya. Namun, ini memang bukan saat yang tepat untuk membicarakan hal ini. Oleh karena itu, dia menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi di dalam hatinya. Setelah itu, dia menggunakan matanya yang jernih dan cantik sebelum dia menatap Raja Kursi Surga sambil tersenyum. Setelah bertarung selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasakan hasrat membunuh yang begitu kuat terhadap orang ini sehingga hampir membuatnya kehilangan kendali. Rasa dingin yang menakutkan menyebar. Ying Huan-Huan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dengan lembut sebelum tombak es perlahan terjulur. Setelah itu, hasrat membunuh melonjak dalam mata cantiknya, sebelum akhirnya dia kehilangan kendali saat sosoknya yang halus melesat maju. Es dan salju menyapu langit sebelum bayangan tombaknya yang dingin dan tajam, yang bahkan dapat membekukan ruang dan waktu itu sendiri, menyerang langsung ke arah Raja Kursi Surga. "Haha, apakah kamu sudah kehilangannya?"
Raja kursi surga tertawa terbahak-bahak ke arah langit saat melihat ini. Aura iblis melonjak sebelum dia langsung melesat maju. Setelah itu, riak yang sangat menakutkan menyapu langit. Kilatan dingin melintas di mata Life Dead Master setelah dia melihat mereka berdua mulai bertarung. Kemudian, tubuhnya bergerak sebelum dia bergegas menuju Second Seed King. Serahkan orang ini padaku. Chaos Master menatap Raja Iblis jahat kosmik. Setelah itu, cahaya ungu emas melonjak di sekujur tubuhnya, sebelum tubuhnya membengkak dengan cepat dan dia dengan cepat berubah menjadi raksasa setinggi 100.000 kaki. Kakinya menginjak tanah sebelum dia menyerang Raja Iblis jahat kosmik dengan gemuruh. Penjara Iblis, Raja Kursi Ketiga, tersenyum tipis. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Lindong sebelum berkata, "Sepertinya kamu cukup mudah ditipu. Bagaimana kalau aku membawamu keluar terlebih dahulu?" Tanpa ekspresi di wajahnya, Lindong berjalan di udara. Tiba-tiba, cahaya ilahi setinggi 100.000 kaki meletus dari antara alisnya. Samar-samar, istana ilahi tampaknya telah muncul. Tingkat Master Istana Ilahi, murid Raja Kursi Ketiga mengeras setelah dia melihat istana ilahi itu. Baru saat itulah dia mengerti mengapa Lindong memenuhi syarat untuk berdiri di samping Master kuno. Dengan ekspresi menakutkan di matanya, Lindong menatap Raja Kursi Ketiga, sebelum dia menyampaikan pesan kepada kelompok Master Api. Setelah itu, tanpa basa-basi lagi, cahaya ilahi yang cemerlang meletus dari antara alisnya sebelum dia berlari lurus ke arah Raja Kursi Ketiga. Kelompok Flame Master mengangguk saat melihat ini. Saat ini, kekuatan Lindong setara dengan mereka. Oleh karena itu, berkat istana ilahinya, dia bisa melawan Raja Kursi Ketiga. Wajah Raja Kursi Ketiga masih dipenuhi dengan senyuman. Dia membalikkan tangannya sebelum cahaya iblis keluar dari mata jahat di telapak tangannya, mencegat cahaya ilahi yang telah keluar dari istana ilahi di antara alis Lindong. Lindong bergerak dan muncul di depan Raja Kursi Ketiga. Master Api dan yang lainnya juga memulai serangan mereka, saat mereka mencegat anggota yang tersisa dari eselon atas penjara iblis. Saat ini, langit dan tanah terbagi menjadi beberapa medan pertempuran. Sementara itu, fluktuasi energi yang mengerikan dari mereka memengaruhi seluruh wilayah Suan Barat. Bahkan, warga dari 3 wilayah Suan lainnya juga dapat merasakannya. Segera setelah itu, banyak pasang mata yang dipenuhi kecemasan melihat ke arah lokasi yang sangat jauh ini. Kau memang sangat mengesankan. Baru setahun sejak terakhir kali kita bertemu, namun kau benar-benar telah membentuk istana ilahi. Raja Kursi Ketiga menatap Lindong, yang berdiri di depannya, sebelum ia berkata dengan senyum tipis. Lindong meliriknya dengan acuh tak acuh. Saat ini, dia tidak lagi berminat untuk membicarakan hal yang tidak perlu seperti itu. Seketika, tubuhnya bergetar sebelum kedua lengannya dengan cepat mencair. Setelah itu, kekuatan 3 simbol leluhur yang hebat meletus. Setelah dia maju ke tingkat Master Istana Ilahi, kendali Lindong atas simbol leluhur sudah jelas mencapai tingkat dewa. Lindong bergerak. Ia tampak berteleportasi saat ia muncul di atas kepala Raja Kursi Ketiga secara instan. Sementara itu, telapak simbol leluhurnya, yang berisi kekuatan Yuan yang besar dan perkasa, menghantam kepala Raja Kursi Ketiga dengan kekuatan yang mengerikan. Meskipun kekuatan Lindong telah melonjak, Raja Kursi Ketiga juga tidak mudah dikalahkan. Seketika, tubuhnya bergetar sebelum aura iblis kental berkumpul di tubuhnya. Kemudian, aura itu berubah menjadi baju zirah Kaisar Iblis hitam yang tampak ganas. Akhirnya, dia melayangkan pukulan dan beradu langsung dengan Lindong. Telapak tangan dan kepalan tangan saling beradu dengan keras. Seketika, ruang di sekitarnya mulai runtuh 1 inci demi 1 inci. Tanda-tanda yang hancur itu sangat jelas dan mengejutkan, dan tampak seperti pecahan kaca. Setelah melancarkan pukulan, Raja Kursi Ketiga tidak menunjukkan belas kasihan. Banyak duri tajam berwarna hitam gelap dengan cepat muncul di baju zirah Kaisar Iblisnya yang tampak ganas, sebelum ia membalikkan tubuhnya dan menyapu ke arah Lindong seperti badai. Faktanya, serangan ini begitu tajam hingga bahkan memotong ruang kosong itu sendiri. Meskipun demikian, Lindong tidak mundur setelah melihat ini. Sebaliknya, cahaya dari 3 simbol leluhurnya bersinar liar di sekujur tubuhnya. Setelah itu, seluruh tubuhnya berangsur-angsur mencair. Dalam sekejap, kekuatan simbol leluhur yang mencair tiba-tiba mengeras.
Kemudian, mereka benar-benar berubah menjadi baju besi berwarna hitam, petir, dan perak di tubuhnya. Sebuah baju perang yang dibentuk oleh 3 simbol leluhurnya yang agung menyelimuti tubuh Lindong. Setelah itu, dia melemparkan kedua tinjunya ke depan. Lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya, petir, dan cahaya perak terbentuk di bawah tinjunya. Akhirnya, mereka dengan kejam menghantam badai hitam yang sangat tajam itu. Keduanya beradu langsung sebelum percikan api beterbangan. Bahkan, gelombang kejut yang dihasilkan menyebabkan dunia bergetar. Keduanya bagaikan orang gila yang saling beradu dengan ganas dan saling memukul tanpa henti. Bahkan, mereka berdua mempertaruhkan nyawa mereka dalam setiap serangan. Kekuatan dalam setiap pukulan dapat membunuh ahli tahap reinkarnasi elit. Namun, mereka juga mengandalkan baju besi mereka yang kuat untuk menahan serangan dengan kuat. Sementara Lindong dan Raja Kursi Ketiga bertarung dengan gila-gilaan, pertarungan di beberapa medan pertempuran lain di langit dengan cepat memanas. Bagaimanapun, kedua belah pihak telah bertarung selama bertahun-tahun dan mereka sangat menyadari teknik masing-masing. Oleh karena itu, mereka benar-benar tanpa ampun dalam pertarungan habis-habisan ini. Ruang hampa retak sementara langit hancur. Pertarungan ini tampaknya mampu menghancurkan seluruh dunia. Pertarungan ini sungguh menakutkan dan menyedihkan. Velingan. Martial Universe, Wudong Qiankun, Bab 1294, Pertarungan sengit dengan Raja Kursi Ketiga. Ki Iblis mengamuk dan kekuatan Yuan melonjak di atas tanah. Pertarungan yang mengerikan terjadi di sini. Pertarungan yang mencengangkan ini adalah yang pertama dalam beberapa milenium. Singkatnya, tempat itu terbagi menjadi 2 medan perang raksasa, yaitu daratan dan langit. Wilayah ini adalah tempat pasukan aliansi melawan pasukan penjara iblis dan pertempuran antara eselon atas kedua belah pihak terjadi. Ketinggian yang lebih tinggi kurang lebih merupakan tempat Lindong dan Master Kuno bertarung dengan anggota penjara iblis yang berpangkat tertinggi. Kedua belah pihak telah bertempur sejak zaman dahulu, dan mereka jelas memahami kekuatan masing-masing. Pertarungan seperti itu sangat intens, dan kedua belah pihak tidak kenal ampun dalam serangan mereka. Lindong saat ini tengah bertempur dengan Raja Kursi Ketiga. Ia tidak lebih lemah darinya karena ia telah maju ke tingkat istana ilahi. Oleh karena itu, mustahil bagi Raja Kursi Ketiga untuk mengalahkan Lindong dengan mudah seperti tahun lalu. Keduanya telah berubah menjadi garis-garis cahaya yang terjalin bersama di langit, sementara awan terus berarak melewati mereka berdua. Pada ketinggian yang demikian tinggi, mereka dapat melihat 2 aliran air yang saling menghantam ketika mereka menundukkan kepala. Hasrat membunuh dan bau darah membubung ke awan. Tubuh Lindong terbungkus dalam baju besi simbol leluhur. Dia mirip dengan Terminator berbentuk manusia, dan sama sekali tidak takut dengan baju besi Kaisar Iblis milik Raja Kursi Ketiga. Lubang hitam, petir, dan cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya akan terbentuk setiap kali dia melemparkan pukulan. Kekuatan dari 3 simbol leluhur yang agung telah sepenuhnya menyatu pada saat ini. Keganasan dan kekerasan ini menyebabkan bahkan Raja Kursi Ketiga tidak punya pilihan selain bersikap serius. Mata keduanya dipenuhi dengan kebiadaban. Masing-masing melancarkan pukulan ke depan, dan 2 pukulan yang berisi seluruh kekuatan mereka beradu. Ruang hancur dan keduanya terlempar beberapa puluh ribu kaki ke belakang. Dengan hentakan di udara, mereka sekali lagi menyerbu ke depan. Hampir 100.000 tato naga ungu emas melonjak dengan cepat. Lindong sekarang bahkan lebih kuat daripada King Zi saat melepaskan keterampilan materialisasi naga langit hijau. Meskipun demikian, masih sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan yang jelas. Raja Kursi Ketiga jelas bukan musuh biasa. Lautan Ki Iblis yang kental menyembur keluar dan sepenuhnya menerima semua serangan liar dan ganas Lindong. Lindong bergegas maju sambil mengepalkan tangannya. Kekuatan 3 simbol leluhur menyapu dan berubah menjadi tongkat kerajaan yang bersinar dengan 3 warna berbeda. Petir menyambar di ujungnya, sementara cahaya perak terpancar dari bagian tengah tubuhnya. Ujungnya benar-benar hitam pekat, tampak seperti lubang hitam yang berputar. Lengan Lindong bergetar dan tongkat simbol leluhur berubah menjadi banyak bayangan tongkat kerajaan yang menutupi langit saat mereka mendekati Raja Kursi Ketiga. Pintu setan hitam. Kilatan tajam melintas di mata Raja Kursi Ketiga saat telapak tangan iblis menghantam keras ruang kosong di depannya.
Ki iblis kental menyapu dan berubah menjadi pintu kegelapan setinggi 10.000 kaki yang berisi gambaran iblis yang sangat menyeramkan. Bayangan tongkat kerajaan yang berisi kekuatan 3 simbol leluhur menyerang dengan ganas. Tak lama kemudian, banyak retakan muncul di pintu setan hitam. Lindong dengan cepat menyatu dengan tongkat simbol leluhur saat mereka menyerbu ke depan dan menembus pintu raksasa itu. Cahaya perak tiba-tiba menyala ketika tongkat simbol leluhur menembus pintu raksasa. Salah satu ujung tongkat itu masih berada di tangan Lindong, sementara ujung lainnya secara aneh muncul di belakang Raja Kursi Ketiga saat tongkat itu tanpa ampun menusuk ke punggungnya. Percikan api beterbangan dan tubuh Raja Kursi Ketiga terpental mundur dengan menyedihkan. Sebuah penyok dalam telah tertinggal di baju zirah Kaisar Iblis di punggungnya. Namun, sebelum dia bisa marah, ruang di sekitarnya beriak saat bayangan tongkat kerajaan yang dipenuhi petir yang tak terhitung jumlahnya secara aneh menembus ruang dan melesat ke titik-titik fatalnya. Dalam rentang waktu selusin napas yang singkat, semua bayangan tongkat kerajaan telah mendarat di tubuh Raja Kursi Ketiga. Banyak bekas luka mengerikan telah muncul di baju zirah Kaisar Iblis yang menyeramkan, membuatnya tampak agak menyedihkan. Mata Raja Kursi Ketiga tiba-tiba memerah setelah dipukuli dengan keras. Raungan tajam meledak dari tenggorokannya saat dia melayangkan pukulan. Ki iblis yang menakutkan berkumpul di tinjunya dan berubah menjadi cahaya hitam berkilauan saat pukulan itu dilayangkan dengan kejam. Cahaya itu mengandung ki iblis padat yang telah ditekan hingga batasnya. Itu langsung menghancurkan udara saat meledak ke tubuh Lindong. Tubuh Lindong terlempar ke belakang, dan retakan muncul di armor simbol leluhur. Darah mengalir dari sudut mulutnya saat darah di tubuhnya bergejolak. Raja Kursi Ketiga memang layak menjadi eksistensi tingkat puncak di penjara iblis. Kekuatan bertarungnya adalah yang terkuat di antara lawan-lawan yang pernah dihadapi Lindong selama bertahun-tahun. Pertarungan ini pasti akan sulit. Setelah memaksa Lindong mundur, Raja Kursi Ketiga melirik ke arah baju zirah Kaisar Iblis yang rusak dan penuh retakan, dan keganasan di matanya semakin kuat. Dia menjilat bibirnya dan menatap Lindong dengan tatapan sinis. Tidak disangka bahwa orang yang tampaknya paling lemah ini ternyata sangat sulit dihadapi. Meskipun tujuan utamaku hari ini bukanlah bertarung dengan kalian semua, tapi aku benar-benar tidak senang setelah dipukuli oleh kalian dengan cara seperti itu. Raja Kursi Ketiga menyeringai dan berkata kepada Lindong. Lindong menyipitkan matanya, tidak untuk bertarung. Raja Kursi Ketiga tersenyum tipis. Ia menundukkan kepala dan melirik ke arah pertarungan yang tampaknya tak berujung di bawahnya. Ia bisa merasakan aura berdarah dan brutal yang terkumpul dengan cepat. Aku sudah lama mendengar tentangmu dari 3 sampah Yuan Gate itu. Awalnya, aku mengira kau hanyalah seekor semut yang tidak penting. Aku tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari aku akan didorong oleh seekor semut sepertimu ke keadaan seperti itu. Raja Kursi Ketiga perlahan mengangkat tangan kanannya. Mata jahat di telapak tangannya berkedip saat menatap Lindong, pemandangan yang membuat rambut seseorang berdiri tegak. Namun, kurasa aku akan merasa jauh lebih baik jika aku menghabisimu sebelum itu. Haha, bagaimanapun juga, aku tidak boleh meninggalkan penyesalan. Tidakkah kau setuju? Lindong memperhatikan Raja Kursi Ketiga yang tiba-tiba mulai melontarkan omong kosong. Perasaan tidak enak yang samar-samar melintas di hatinya karena suatu alasan yang tidak diketahui. Mata ini disebut mata iblis penjara. Mata ini diberikan kepadaku oleh Kaisar. Saat itu, aku menggunakannya untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap leluhur simbol. Aku yakin kau akan puas jika kau mati di tangannya, kan? Raja Kursi Ketiga dengan lembut menyatukan kedua tangannya. Senyum di bibirnya sangat aneh. Mata Lindong menatapnya dengan acuh tak acuh. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menjawab. Bibir Raja Kursi Ketiga berkedut tanpa sadar setelah melihat ekspresi Lindong yang tidak berubah. Tak lama kemudian, ki iblis yang menakutkan keluar dari dalam tubuhnya. Ki iblis itu sangat tebal, dan bahkan memungkinkan untuk melihat kristal kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ini adalah transformasi yang hanya akan muncul ketika ki iblis menggumpal hingga tingkat yang menakutkan. Ki iblis yang deras mengalir ke lengan Raja Kursi Ketiga, menyebabkan lengannya menjadi hitam bagaikan tinta, sementara mata jahat di telapak tangannya mengeluarkan suara dengungan yang memekakkan telinga dan tajam.
Riak jahat itu langsung tumbuh berkali-kali lipat lebih kuat. Raja kursi ketiga tersenyum sinis pada Lindong. Setelah itu, Lindong melihat lengannya layu dengan kecepatan yang menakutkan. Dalam beberapa tarikan napas, darah di dalamnya tampak telah lenyap sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah bola mata jahat yang semakin ganas dan menakutkan. Lengan Raja kursi ketiga tiba-tiba meledak saat bola mata terlepas dari telapak tangannya. Ki iblis melonjak saat mata itu membengkak dengan cepat. Dalam rentang beberapa tarikan napas yang singkat, ukurannya sudah mencapai 10.000 kaki. Bola mata jahat itu melayang tinggi di udara sementara ki iblis yang mengerikan menyebar. Sementara itu, fluktuasi yang menakutkan menyebar secara diam-diam. Lindong menatap mata jahat raksasa yang mengancam itu, dan ekspresi di matanya berubah jauh lebih serius saat dia merasakan fluktuasi yang menakutkan itu. Dia menghirup udara dalam-dalam dan dengan mengepalkan tangannya, sebuah formasi cahaya kuno terbang keluar. Formasi itu meluas dan menjadi puluhan ribu kaki besarnya. Formasi kuno itu berputar perlahan ketika kekuatan murni dan kuno beriak keluar. Itulah formasi alam semesta kuno yang sesungguhnya. Raja kursi ketiga sedikit mengernyit. Tak lama kemudian, dia menatap Lindong dan bola mata jahat raksasa itu perlahan tertutup. Formasi alam semesta kuno mulai berputar, dan tirai cahaya yang unik mengalir turun. Ki iblis yang memenuhi langit menunjukkan tanda-tanda dipaksa kembali. Hanya mata jahat itu yang tetap tidak tergerak. Namun, Lindong samar-samar bisa merasakan semacam kekuatan seperti pemusnahan yang berkumpul dengan cepat. Kekuatan seperti itu membuat orang merasa tidak nyaman. Lindong menarik napas dalam-dalam. Kilatan dingin melintas di matanya saat tangannya membentuk segel. Kekuatan Yuan yang perkasa terpancar keluar. Tangan alam semesta. Di langit, formasi alam semesta kuno mulai bergetar hebat. Cahaya aneh menyebar darinya dan berubah menjadi tangan raksasa berukuran puluhan ribu kaki. Tangan raksasa itu ditutupi oleh rune cahaya kuno. Tangan itu terjulur ke depan, merobek ruang sambil dengan kejam menghantam bola mata. Raja kursi ketiga tersenyum tipis dan perlahan menutup matanya. Darah hitam mengalir keluar dari sudut matanya, dan saat dia menutupnya, mata jahat yang besar itu tiba-tiba terbuka. Langit tampak tiba-tiba menjadi gelap saat bola mata itu terbuka. Semua orang bisa melihat sinar cahaya paling jahat meletus dari dalam bola mata itu. Akhirnya, sinar itu bertabrakan dengan tangan semesta raksasa. Tabrakan antara keduanya tidak menyebabkan fluktuasi yang mengerikan. Tangan semesta raksasa bergetar hebat saat retakan muncul. Dengan suara keras, tangan itu hancur berkeping-keping oleh sinar cahaya. Saat tangan semesta hancur, cahaya ilahi tiba-tiba muncul di belakangnya dan istana ilahi yang sangat besar muncul entah dari mana. Istana ilahi berdiri menjulang tinggi seperti rumah para dewa, pemandangan yang perkasa dan megah. Sinar cahaya jahat yang menembus tangan semesta melesat melintasi langit. Setelah itu, sekali lagi dengan ganas menghantam istana ilahi yang megah. Suara dengungan keras bergema di seluruh daratan. Seluruh istana ilahi bergetar hebat saat ini. Sosok berdiri tegak di dalam istana ilahi, busur petir di tangannya telah ditarik ke bulan purnama, sementara 3 warna muncul pada anak panah yang dipasang padanya. Selain itu, energi mental yang luas dan tak berujung di dalam istana ilahi melonjak keluar saat ini dan mengalir ke anak panah. Anak panah itu bergetar saat cahaya ilahi yang dahsyat meledak darinya. Cahaya itu tampaknya mampu menekan aura jahat yang mengerikan itu. Lengan Lindong bergetar sementara darah segar mengalir deras dari tangannya. Dia menutup matanya dengan lembut saat dia perlahan melepaskan jarinya dari tali busur.